Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi hari ini, pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tekanan. Kemudian, selanjutnya saya akan membahas tentang tekanan zat padat. Jadi sebelum kita masuk pada tekanan zat padat, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tekanan. Jadi di sini tertulis tekanan. Tekanan kita lambangkan dengan simbol P. Kemudian satuan dari tekanan ini adalah Pascal, PA, atau Newton per meter kuadrat. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan tekanan? Tekanan itu adalah gaya yang bekerja pada satuan luas. Jadi ada gaya yang diberikan. Jadi seperti ini gambarannya. Kalau kita tuliskan ke dalam rumus, maka tulisannya adalah tekanan sama dengan gaya dibagi dengan luas. Atau kalau secara simbol, maka P sama dengan F per A. Nah, apa itu gaya? Gaya, definisi gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Nah, dalam hal ini, kalau kita menekan suatu benda, maka gaya yang dimaksud adalah gaya dorongan. Jadi kita mendorong suatu benda, yaitu sama artinya kita menekan suatu benda. Nah, kemudian di bawah ini ada istilah luas. Luas yang seperti apa? Luas yang saya tuliskan di sini, ini adalah luas penampang atau luas permukaan atau luas alas. Jadi luas bagian suatu benda yang ditancapkan ke bawah. Itulah yang kita sebut dengan luas di sini. Saya lambangkan luas ini dengan huruf A. Untuk satuan luas adalah meter kuadrat. Untuk satuan gaya seperti biasa adalah Newton. Nah, kemudian selanjutnya akan saya jelaskan pula bagaimana hubungan tekanan dengan gaya dan juga luas. Hubungannya seperti apa? Nah, coba disimak baik-baik. Di sini ada tulisan tekanan akan semakin besar apabila yang pertama, gayanya diperbesar. Jadi, kalau kita mau membuat tekanan yang lebih besar, maka kita harus menekan atau mendorong benda tersebut lebih besar. Jadi, kalau mau tekanannya lebih besar, maka gayanya juga harus lebih besar. Kemudian selanjutnya, kalau kita ingin membuat tekanan semakin besar, maka kita harus membuat luas alasnya itu semakin kecil. Nah, jadi beda di sini. Kalau yang gaya ini berbanding lurus dengan tekanan. Jadi kalau tekanannya besar, maka gayanya juga ikut besar. Kalau gayanya besar, maka luasnya harus diperkecil. Jadi yang terbalik ini antara tekanan sama luas. Yang seimbang atau sebanding ini tekanan sama gaya. Contohnya seperti ini. Contohnya, kalian memiliki paku. Kemudian yang kedua, kalian memiliki buku yang tebal. Nah, kalau kalian sama-sama menancapkan paku dengan buku yang tebal itu ke tanah, maka apa yang terjadi? Manakah yang lebih mudah masuk ke tanah? Nah, yang lebih mudah masuk ke tanah adalah paku. Jadi, kenapa dia lebih mudah masuk ke tanah? Karena paku ini luasnya lebih kecil. Coba kalian lihat paku, dia sangat tipis, sangat kurus. Jadi kalau dimasukkan ke tanah, maka dia akan lebih mudah masuk. Itulah yang disebut tekanannya besar. Jadi dia mudah masuk. Kalau tekanannya besar, maka dia mudah menekan. Itu.
Kemudian kalau buku yang tebal yang kalian masukkan ke dalam tanah, maka akan sulit untuk masuk buku itu. Kenapa? Karena luas permukaan dari buku itu dia besar. Sehingga kalau luasnya besar, maka tekanannya menjadi kecil. Nah, seperti ini. Kalau yang atas, jika tekanannya akan semakin besar, maka gayanya harus diperbesar, luasnya harus diperkecil. Sementara jika kita ingin mengecilkan tekanan semakin kecil apabila gayanya juga diperkecil. Jadi ingat, tekanan berbanding dengan gaya. Jadi sebanding, tekanan sama gaya ini sebanding. Sedangkan tekanan sama luas ini terbalik. Jadi kalau kita mau tekanannya semakin kecil, maka gayanya juga diperkecil. Tapi luasnya harus diperbesar. Seperti itu hubungan antara tekanan, gaya, dan juga luas. Nah, sekarang saya memiliki 3 bangun ruang. Ada bangun ruang A, bangun ruang B, dan bangun ruang C. Nah, bangun ruang A ini luas alasnya atau luas bagian bawah yang ditekankan ini berbentuk segitiga. Dengan luas di sini saya tuliskan luasnya 10 cm². Selanjutnya di bangun ruang kedua ini ada sebuah balok, di mana di sini luas alasnya berbentuk kubus, berbentuk persegi 4. Jadi balok di sini bagian alasnya kita gambarkan berbentuk segi 4. Nah, kemudian yang ketiga ini ada bangun trapesium. Luasnya di sini saya tuliskan 20 cm². Jadi yang di sini yang segi 4 luasnya 2 cm². Nah, dari 3 bangun datar ini, manakah yang paling kecil tekanannya? Manakah yang paling besar tekanannya? Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah luas penampangnya, luas alasnya. Nah, luas alas ini kita lihat yang paling kecil, luas alas yang paling kecil, mana yang paling kecil? Maka kita lihat di sini ada B yang paling kecil. Kemudian setelahnya B ada A. Baru yang paling besar ini adalah yang C, yaitu luasnya 20 cm². Nah, kalau kita ingin mencari manakah tekanan yang paling besar, maka kita harus mencari luas alas yang paling kecil. Jadi ingat, harus terbalik. Luas dengan tekanan itu terbalik. Kalau soalnya di sini urutan tekanan paling besar yaitu, maka kalau yang ditanya adalah tekanan paling besar, kita cari luas yang paling kecil. Jadi kebalikannya. Maka urutannya di sini ada B, ada A, kemudian ada C, seperti ini. Jadi ada B, ada A, ada C. Dilihat dari urutan luas penampang atau luas alas yang paling kecil. Nah, sebaliknya, kalau yang ditanya adalah tekanan yang paling kecil, maka kita cari luasnya yang paling besar, yaitu yang mana? Yaitu yang C. Nah, di sini sebabnya apa? Sebab luas alas yang paling kecil akan memberikan tekanan paling besar. Selanjutnya, di sini ada contoh soal. Nah, contoh soal di sini adalah sebuah gaya sebesar 100 Newton bekerja pada luas penampang 2 meter kuadrat. Hitunglah tekanan yang dihasilkan. Jadi berdasarkan soal ini diketahui di sini ada gaya. Di sini ada tulisan gaya. Berapa gaya? Gaya sebesar 100 Newton.
Jadi di sini ada satuan Newton, berarti itu pasti punyanya gaya. Jadi sebuah gaya sebesar 100 Newton. Itu yang diketahui pertama. Kemudian yang diketahui kedua, bekerja pada luas penampang 2 meter kuadrat. Maka di sini selain gaya tadi ada luas penampang, yaitu berapa luas penampangnya? 2 meter kuadrat. Hitunglah tekanan yang dihasilkan. Maka di sini ada kata perintah untuk menghitung. Menghitung apa? Menghitung tekanan. Nah, dari soal ini maka kita tuliskan secara simbolik ke rumus di bawah ini. Jadi yang diketahui apa saja? Tadi ada gaya. Gaya simbolnya adalah F. Sebesar berapa tadi? Sebesar 100 Newton. Kemudian yang kedua yang diketahui adalah luas penampang. Simbol dari luas penampang yaitu A. Di sini angkanya adalah 2 meter kuadrat. Kemudian yang ditanya, apa yang disuruh tanya? Disuruh tanya di sini adalah tekanan. Jadi tekanan ini kita tahu simbolnya adalah P, maka ditulis seperti ini. Ditanya adalah P atau tekanan. Kemudian selanjutnya ada tulisan untuk menjawab. Maka menjawab di sini kita tulis apa yang ditanyakan. Apa yang ditanyakan? Maka yang ditanyakan adalah P. P sama dengan F per A. Ingat rumus ini, rumus tekanan pada zat padat. P sama dengan F dibagi dengan A. Tekanan sama dengan gaya dibagi dengan luas. Nah, kemudian saya tuliskan di sini ada segitiga ajaib. Rumus pintasan untuk tekanan. Jadi saya tuliskan segitiganya seperti ini. P sama dengan F dibagi dengan A. Jadi karena sekarang yang kita tanyakan adalah P, maka yang perlu kita tutup adalah P. Kita tutup P karena P yang ditanya. Maka rumusnya menjadi F dibagi A. Nah, jika A yang ditanya, maka A yang ditutup. Maka rumusnya menjadi F dibagi dengan P. Jika F yang ditanya, maka F yang ditutup. Maka rumusnya menjadi P dikali dengan A. Seperti itu. Nah, lanjut ke contoh soal. Yang ditanya adalah P. Maka P yang kita tulis di depan. P sama dengan F dibagi dengan A. Kita masukkan angka-angkanya. Angka dari F atau gaya. Di situ ada 100 Newton. Kita taruh di sini 100 Newton. Kemudian dibagi A. A-nya berapa? A-nya di sini ada 2 meter kuadrat. Kita masukkan di sini. Selanjutnya kita hitung 100 dibagi dengan 2. 100 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 50. Simbolnya juga kita tulis. Simbol dari tekanan adalah Newton dibagi dengan meter kuadrat. Maka tekanan di sini sama dengan 50 Newton per meter kuadrat. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian, saya akan memberikan tugas mengenai tekanan zat padat. Nah, perhatikan tugas yang saya berikan. Di sini ada 2 benda. Yang pertama, benda 1. Benda 1, bentuk alasnya ini adalah persegi. Kemudian benda kedua, bentuk alasnya adalah persegi panjang. Nah, dari benda pertama, di sini ada sisinya 2 meter. Sisi bawahnya juga 2 meter. Untuk mencari luasnya, maka kita perlu ingat luas persegi. Luas persegi sama dengan sisi kali sisi. Maka luas bendanya di sini sama dengan sisi 2 meter dikali dengan sisi 2 meter. 2 dikali 2 sama dengan 4. Simbolnya adalah
satuannya adalah meter kuadrat. Kemudian di benda kedua, ini berbentuk persegi panjang. Maka cara mengetahui luas alasnya, kita harus menggunakan rumus luas dari persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Yang di sini yang panjang ini kita sebut dengan panjang. Kemudian yang lebih pendek kita sebut dengan lebar. Maka cara mencari luas pada benda kedua yaitu dengan cara rumus panjang kali lebar. Panjangnya 8, lebarnya adalah 2. Maka kita dapatkan di sini 2 dikali 8 sama dengan 16. Selanjutnya. Kemudian di sini soalnya, jika kedua benda mendapatkan gaya yang sama yaitu sebesar 160 Newton. Jadi benda 1, benda 2 itu sama-sama ditekan dengan gaya atau dorongan sebesar 160 Newton. Jadi gayanya sama antara benda satu sama benda kedua. Yang membedakan di sini adalah luasnya. Nah, selanjutnya di sini maka yang A, hitunglah tekanan pada benda satu. Jadi hitung terlebih dahulu tekanan pada benda satu. Luasnya sudah diketahui, gayanya juga diketahui, tinggal dihitung tekanannya. Kemudian yang kedua, hitunglah tekanan benda 2. Sama, luasnya sudah diketahui, gayanya diketahui, dihitung tekanannya. Kemudian yang ketiga, urutkan tekanan yang paling besar ke yang paling kecil. Maka silahkan kalian mengerjakan. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan secara langsung. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.